Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman investasi semuanya. Sebelumnya terima kasih sekali teman-teman udah antusias banget belajar Notion. Udah daftar walaupun kita lagi libur panjang, tapi Masya Allah ini banyak banget yang daftar sampai last minute tadi masih ada aja yang daftar gitu. Jadi ya Alhamdulillah mudah-mudahan dengan workshop kita malam ini bisa menambah pengetahuan kita semua untuk membuat budgeting tools yang lebih baik lagi menggunakan um, aplikasi Nation ini ya. Tadi udah di grup juga udah saya lihat udah cukup banyak yang coba-coba. Ada yang tidak bisa, ada yang sepertinya masih terkendala. Nanti boleh kita diskusi langsung dengan Mbak Dian malam ini ya. Oke, biar on time, biar nggak lama-lama. Mungkin kita langsung aja masuk ke materinya ya Mbak Dian ya. Oke Mbak Ika, kita langsung aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, makasih banyak atas kehadirannya, juga partisipasinya di workshop ini. Sebetulnya ini niatnya sih kita sharing session ya, karena kebetulan toolsnya emang dipakai sama saya pribadi gitu kan. Jadi kalau cuma dipakai sendiri, kok rasanya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi ketika dibagikan kepada orang lain, mungkin manfaatnya bisa lebih banyak gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, jadi amal jariah gitu kalau emang benar-benar bermanfaat bagi teman-teman. Nah, yang perlu di-highlight di sini bahwa Notion adalah tools. Jadi tools itu fungsinya membantu kita. Kalau seumpama misalkan pada akhirnya itu kok rasanya meribetkan, eh, apa namanya, kok rasanya kok ribet misalkan ya gitu kan, kayaknya menyusahkan itu, monggo pakai yang lain misalkan seperti itu. Yang penting tujuannya tercapai. Sekali lagi tuh, ini goalsnya itu adalah untuk membantu. Nah, kalau saya sih alhamdulillah seneng karena apa? Karena jadi apa namanya, satu tempat gitu kan. Jadi dalam satu tempat itu bisa punya notes macam-macam gitu kan, bukan hanya personal tracking aja, tapi ada habit, ada planner, ada pencatatan aset, ada pencatatan trading jurnal, terus kemudian juga ada pencatatan pribadi, to-do list, dan lain sebagainya. Nah, terutama buat teman-teman nih yang seneng sama hidupnya, misalkan ikhtiar untuk bisa lebih terorganisir gitu kan, lebih semangat, biar ada trackingnya, itu banget pakai Notion kayak gitu. Jadi dibanding mungkin install aplikasi macam-macam, install aplikasi fitness, aplikasi finance, aplikasi productivity yang lainnya, reminder. Nah, kalau di Notion jadinya satu tempat semuanya. Nah, ketika install itu teman-teman nanti akan keluar seperti ini ya. Kayaknya sih tadi udah pada share screen juga gitu kan. Ada yang dari HP-nya, ada juga yang dari eh, web web desktopnya. Oh, trik turun ya? Ya agak putus-putus Mbak kayaknya Mbak. Agak putus-putus ya? Agak nggak stabil ya. Masih kedengeran sih, cuman kadang jelas, kadang masih nangkep sih. Masih bisa nangkep. Apa sebentar ya, coba aku pakai. Halo, kalau ini gimana? Masih Ya nangkep ya? jelas jelas. Oke. Oke, kalau misalnya masih kurang jelas, nanti boleh komen lagi ya. Terima kasih banyak masukannya. Nah, nextnya lagi. Nah, tadi kan teman-teman eh, udah download ya, bukan download, duplikat templatenya. Awalnya rencananya tuh pengen diajarin gimana sih caranya untuk membangunnya, tapi pas dipikir-pikir kok kayaknya kalau membangun dari awal itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih dari 1 jam. Jadi kita coba untuk dibuatkan saja templatenya, nanti bisa langsung duplikasi. Ini mirip-mirip sama kita make a copy di Google Sheet. Ya, kalau di Google Sheet kan make a copy. Nah, template Notion juga sama, bisa diduplikat templatenya. Nah, kalau teman-teman pengen cari template Notion itu banyak banget, baik itu yang gratis maupun yang berbayar di internet sana, seperti itu. Jadi konsepnya sama, nanti kalau seumpama teman-teman download template, nanti templatenya bisa diduplikat masing-masing dan dimasukkan ke dalam WordPress-nya teman-teman masing-masing.
Jadi ketika diklik template gitu kan, template-nya nanti akan muncul secara otomatis. Sebentar, ini sepertinya slide-nya saya yang lama. Tunggu, tunggu dulu sebentar ya. Nah, ketika sudah siap, begitu kan, nanti akan langsung keluar bentuknya seperti ini. Nah, kita akan jelaskan pertama dari sisi konsepnya. Jadi, misalkan suatu saat teman-teman pengen nih membuat template sendiri, gitu kan. Jadi, di sana itu ada 3 entity. Sebetulnya ada 4 sama summary. Summary-nya baru ditambahkan tadi ya, terakhir-terakhir. Jadi, ada account, ada budget, dan ada expense. Nah, si account ini isinya sebetulnya adalah income kita. Jadi income kita masuk ke rekening mana, totalnya saldo awal berapa. Dia akan otomatis menghitung total expense yang digunakan. Jadi ketika kita mencatat expense kita, kita akan memilih dari sumber rekening yang mana expense kita dikeluarkan. Seperti itu. Nah, terus kemudian secara otomatis saldonya itu akan berkurang nih di kolom remain. Mbak Dian, Remainnya. Mbak Dian, Mbak Dian, maaf slide-nya diem aja nih Mbak, masih ke center window nih. Oh iya, ini sekarang udah kelihatan. Nah, sip, mantap. Oke. Nah, kok yang ini? Nah, di table account itu isinya itu adalah rekening kita. Jadi rekening kita biasanya yang menerima sumber dana, misalkan menerima sumber dana dari gaji maupun dari income yang lainnya. Terus, nah si saldo awal ini adalah saldonya, saldo misalkan kita gajian gitu kan, saldo awalnya di sini. Terus kemudian total, ini total ketika kita mencatat expense, maka dia akan otomatis mencatat, akan menghitung otomatis totalnya itu. Jadi akan menghitung otomatis secara total dan kemudian nanti akan mengurangi remain sisa saldo yang ada di rekening kita. Jadi setiap kali kita mencatat expense, kita akan mencatat ini dibayar oleh sumber rekening yang mana. Seperti itu. Yang kedua ada tabel budget. Nah, tabel budget ini dengan konsep zero sum budgeting yang tadi sudah di-share ya. Zero sum budgeting itu apa sih? Zero sum budgeting itu jadi setiap rupiah yang diterima dari tabel income atau tabel account itu sebaiknya mempunyai perannya masing-masing sebagai apa gitu kan, didetailin, di breakdownin, mau sebagai jajan boleh, mau sebagai SPP anak boleh gitu kan. Jadi nama kategorinya, biasanya nama kategorinya tuh yang agak besar, jadi ya kategori lumayan besar, misalkan investasi, rumah tangga, pendidikan, apa nih? Biasanya tiap orang pasti mempunyai label budget yang unik karena belum tentu, misalnya kalau aku yang udah berkeluarga mungkin pendidikan itu kan pendidikan anak. Tapi buat seseorang yang belum punya anak tentu kategorinya beda, nggak ada expense buat SPP anak gitu kan. Terus contohnya lagi, kalau aku misalnya hobinya itu adalah misalnya ya hobinya tenis, tuh di sana ada kategori buat expense buat tenis. Tapi misalnya Mbak Ika itu hobinya hobi bikin kue. Mungkin kategori expense-nya hobinya tuh hobi bikin kue gitu kan. Apa sih akan beda. Terus ada lagi misalnya Mbak Ika misalkan stay at home mom gitu kan. Jadi dia itu selalu masak gitu kan. Jadi kategori budgetnya mungkin bahan makanan gitu kan atau di belanja ke pasar. Kalau saya misalnya apa wanita bekerja nggak sempat masak, mungkin kategori budgetnya jadinya catering. Jadi setiap orang karena punya kategori
pengeluaran yang berbeda mungkin saja punya kategori budget yang beda-beda karena sangat unik. Jadi sesuaikan sama kebutuhannya teman-teman karena pasti sangat personal dan pasti sangat unik gitu kan, tergantung sama personalnya masing-masing sama kebutuhan masing-masing. Nah, kalau dari sini ada yang pengen ditanyakan nggak teman-teman? Udah jelas ya, jadi kategori tiap orang budgetnya itu bisa beda-beda. Nah, secara aturan financial planner, yang penting cicilan nggak lebih dari 30% dan tabungan minimal 10% kalau bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya gaji UMR, tanggungannya banyak, biasanya itu nabung 10% itu agak sulit seperti itu. Tapi kalau kita mungkin berada di golongan menengah, at least nabung minimal 10% dan cicilan maksimal 30%. Selebihnya itu dibagi-bagi tuh berdasarkan budget kategori tadi. Penulisan budgetnya pun sebaiknya diurutkan berdasarkan yang prioritas. Jadi yang prioritas, kemudian yang kebutuhan primer, habis itu baru deh kebutuhan-kebutuhan sekunder atau yang sifatnya pribadi. Nah, di dalam budget itu juga ada nominalnya. Jadi kalau bisa nominal tiap kategori tadi dijumlahin itu 100%-nya tuh setara sama total income kita. Jadi kalau seumpama income kita 10 juta, dibudgetin kan buat makan sekian, buat transport sekian, buat listrik, SPP anak. Nah, kalau dijumlahin tuh kalau bisa 10 juta juga gitu kan, termasuk buat nabung. Jadi nabung itu masukin dalam budget, jangan pernah nabung dari sisa. Karena kalau nabung dari sisa biasanya nggak pernah bersisa kayak gitu. Jadi ingat ya, nabung selalu masukin ke dalam budget. Jadi ada pos investasi atau pos nabung sendiri. Atau kalau yang seneng trading, misalkan yang seneng investasi saham, ya udah masukin pos untuk top up ke RDN kayak gitu. Walaupun misalnya belum dibeli nih sahamnya, tapi kita udah mindahin. Emang ini alokasi buat top up RDN kayak gitu. Nah, terus amount itu sum ups dari expense-nya. Nah, ketika uangnya dikeluarkan, nanti di actual expense-nya, dia akan ngejumlah dan balik lagi dia akan dihitung sisanya. Jadi sisa budgetnya itu ibarat kayak rambu-rambu kita. Oh, kita udah punya sisa berapa lagi sih? Kita masih bisa nggak sih makan di luar? Oh, ternyata budget makan di luar ini udah mendekati limit gitu kan. Misalkan budgetnya 500.000, udah kepake 450.000. Jadi udah nggak punya nih pos buat makan di luar kayak gitu. Jadi apa ya, remain kolom remain ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya sih ya khususnya karena ibarat kayak warning aja, early warning kalau kita tuh masih punya sisa nggak sih di pos tersebut kayak gitu. Nah, terus catatan biasanya ya catatan macam-macam lah mau dipakai apa. Nah, terus ada due date, jadi budget ini memang harus dikeluarkannya kapan. Jadi contohnya kayak seperti tagihan listrik misalnya ya, jadi dikasih due date itu juga nanti Notion akan ngasih alarm atau akan ngasih notifikasi. Nah, senangnya Notion mungkin kayak gitu kali ya dibanding Excel atau dibanding spreadsheet dan lain sebagainya. Jadi ada bisa apa ya, bisa integrasi sama reminder. Nah, terus tabel yang ketiga yaitu table expense. Tabel expense ini actual dari pengeluaran kita. Nah, kalau budget itu adalah planning ya, kalau ini adalah actualnya. Jadi ketika kita beneran ngeluarin uangnya, disebut nih nama pengeluarannya apa, nominalnya berapa, kategori expense-nya tuh apa. Jadi ini ngambil dari pos budget yang mana, ambil dari pos budget yang mana, serta sumber dananya yang mana. Nanti dia akan otomatis mengurangi saldo di sumber dana kita dan juga akan mengurangi pos di budget kita, pos di anggaran kita ya di budget kita tadi. Seperti itu. Konsepnya sangat sederhana, semoga bisa mudah dipahami ya. Nah, ini teknis banget. Jadi gimana sih caranya biar ngitung otomatis? Itu tuh ada yang namanya relation. Jadi kalau teman-teman mungkin yang backgroundnya ada keterkaitan sama data gitu kan, itu pasti apa ya, familiar banget yang namanya data relationship management kayak gitu. Antar table itu saling keterkaitan. Jadi apa namanya, satu akun bank gitu kan bisa punya beberapa expense. Satu budget juga bisa punya beberapa expense kayak tadi ya. Jadi ya otomatis ketika di sum up expense-nya dia akan mengurangi secara otomatis sisa saldonya. Kurang lebih mungkin ini teknisnya seperti itu. Jadi kalau saya bandingkan, misalkan ya Notion ini mungkin berada di tengah-tengah antara spreadsheet dan relational database. Walaupun nggak secanggih relational database, tapi prosesnya sangat minim dari
scripting coding gitu. Jadi cuma klik-klik aja, insya Allah bisa mudah untuk dibuat, untuk dibangun, untuk diikuti. Ini pun sama, ini kolom relation di tabel budget, terus kemudian ini kolom relation di tabel income. Nah, sekarang mulai deh isi budgetnya. Yuk, siapa yang udah di depan laptop, mungkin kita akan langsung mulai isi budgetnya. Saya izin untuk share screen ininya ya, Google Chrome-nya. Nah, di sini. Jadi teman-teman semua udah bisa seperti ini ya tampilannya. Udah pada di depan laptopnya. Lebih enak memang pakai laptop sih. Nah, table account itu tadinya account, tapi jadinya ini monthly income atau bank account. Nah, karena sekarang bulannya bulan Februari, jadi silahkan ditulis nih, misalkan teman-teman select bulan Februari ya. Setelah itu, ini kenapa? Setelah itu tulis nama rekeningnya, misalkan kayak saya BCA Dian untuk terima gajian. Terus saldonya boleh 10 juta atau berapapun itu. Terus kemudian ada lagi sumber rekening yang lain, misalnya teman-teman terima terima income-nya lebih dari satu gitu kan. Terus kemudian ada lagi di dompet gitu. Nah, kekurangannya di sini saya belum mengautomasi proses transfer antar rekening. Jadi untuk yang monthly income biasanya ya, biasanya misalnya dari rekening gajian kan transfer ke cash atau transfer jadi OVO misalkan di situ. Contoh ya, misalnya uh, sorry, ini harusnya cuma di satu bulan Februari, ini namanya jadi OVO. Itu bisa juga. Eh, Jadi nanti ditambahin lagi pas bulan Maret ketika gajian, tambah lagi gitu bulan Maret. Maret, terus kemudian BCA juga misalkan gitu. Saldonya berapa? Nah, ini total expense, remain, dan yang lain sebagainya itu akan otomatis terisi. Jadi hanya isi saldonya aja, teman-teman. Misalkan 3 juta. Nah, setelah itu kita akan isi ke monthly budget. Nah, ini sekarang bulan Februari, maka ditulisnya semuanya Februari ya, summary periodnya, karena kita lagi di bulan Februari. Terus kemudian nanti kalau misalkan mau bikin budget untuk bulan Maret, maka ini akan ditulis bulan Maret seperti itu. Nah, kemudian seperti tadi bahwa membuat budget atau mendesain budget itu diurutkan dari yang paling prioritas. Nah, yang paling prioritas dari mulai cicilan, karena cicilan itu kewajiban ya kalau ada. Nah, kalau seumpama misalnya cicilannya lumayan banyak gitu kan, jadi bisa ditambahin di sini nih di tengah-tengah gitu kan, di sini Februari, terus kemudian sorry, sebentar lagi ya, misalnya terus cicilan KPR misalkan seperti itu. Ini pindahin aja ke atas. Nah, terus baru deh diisi budgetnya. Kalau ini misalkan cicilan, baru diisi budgetnya tadi. Kalau di jumlah, kalau bisa 100%-nya itu sama dengan equal income-nya, monthly income-nya. Jadi setiap kali setiap rupiah yang diterima sebagai income itu dialokasikan semuanya di sini. Contohnya lagi misalnya KPR-nya 2 juta, terus BPJS-nya 200 ribu, internet misalkan tagihan 200 ribu juga, listrik misalnya 500 ribu, air misalnya berapa air? 50 ribu, kartu kredit misalnya nggak ada,
kebersihan, ada iuran kebersihan misalkan 25.000. Nah, ini untuk rumah tangga. Tapi ini ya teman-teman, jadi silahkan kategori ini tuh bisa diubah-ubah. Silahkan di-update sesuai sama kebutuhannya teman. Di sini ada yang ngerasa kesulitan nggak? Mungkin tanya, data budgeting harus ngisi tiap bulan ataukah bisa autofill ke bulan selanjutnya? Saat ini masih harus ini sih ngisi tiap bulan. Tapi kalau misalkan mau di autofill, duduk di duplikat aja. Bisa ya duplikat di sini. Jadi dicentang, nanti duplikat. Jadi contoh ya, di duplikat, habis itu nanti ininya diganti jadi Maret. Itu untuk pertanyaannya Kak Rosa. Income bulan berjalan saja ya, termasuk carry over dari Januari nggak Mbak Dian? Berarti bulan Januari income-nya masih bersisa atau gimana Mbak Ulan? Boleh jawab aja, mau di kolom chat ataupun mau open mic boleh. Apakah operasional juga termasuk account? Ya, termasuk account. Nah, saya ini belum menambahkan fitur untuk perpindahan antar akun ya. Jadi ketika misalnya ya rekening Dian gitu kan, awalnya rekening Dian tuh dari rekening gaji suami sebetulnya gitu kan. Jadi misalnya di sini rekening suami. Sedangkan rekening suami sebetulnya gaji itu adalah saldo awalnya misalnya ya dia itu 20 juta misalkan gitu. Nah, sekarang mutasinya masih manual seperti ini. Jadi nanti insya Allah ya versi selanjutnya aku update setiap perubahan antar akun itu tercatat gitu kan. Nah, rekening suami yang ditransfer ke istri berapa? Misalkan yang ditransfer ke istri 15 juta. Maka ya di sini rekening suami sisanya aja tulis 5 juta, yang di rekening istrinya jadi 15. Jadi sementara mutasi untuk rekening antar rekeningnya masih manual. Seperti ini. Terus balik lagi ke monthly budget. Nah, terus apa namanya? Balik lagi ke monthly income ya. Nah, ketika dijumlah ini ya kita filter aja untuk bulan summary period bulan Februari. Nah, ketika dikalkulat di jumlah ini seharusnya menjadi total dari pemasukan kita bulan ini. Kayak gitu. Jadi total income kita misalnya dari rekening Ian, jadi hati-hati ya jangan salah hitung, misalkan jangan salah double hitung. Karena rekening saldo suami awalnya 20 juta gitu kan, tapi dikasih ke istri 15 juta. Habis itu pegangannya dia 5 juta. Bisa aja kayak gitu. Nah, terus misalkan saya udah ngasih nih rekening dari suami segini 15 juta, terus ambil 500.000 di saldo di dompet gitu kan. Maka sebetulnya rekening kita itu adalah 14.500.000, tapi karena 500 ribunya udah diambil di sebagai dompet atau cash gitu. Jadi setiap ada pindahan antar akun boleh dicatat masih manual gitu. Tetapi untuk pemakaian akunnya sudah tercatat otomatis di sini. Jadi perpindahan antar akun masih dicatat manual, tapi penggunaan dompet kita atau yang menu income kita tadi, akun tadi itu udah otomatis ketika kita nulis expense. Balik lagi ke budget ya, teman-teman dari yang sisi budget ini ada yang pengen ditanyakan nggak lagi? Kayaknya rame nih. Misalnya kalau masih ada saldo dari bulan sebelumnya, oh iya, kalau itu sebaiknya memang dimasukkan. Kalau misalnya memang mau dipakai dipergunakan di bulan ini. Tapi kalau seumpama sisa saldo itu udah mau disimpan aja sebagai aset investasi atau aset tabungan, itu nggak usah. Kayak gitu. Jadi sisa saldo nih, oh ada sisa saldo, kayaknya aku nambahin buat dana darurat deh. Ya udah itu taruh aja di catatan yang lain, di catatan network. Yang nanti ya kalau ada slide-nya lagi. Jadi itu ada ditaruh di catatan yang lain sebagai network, sebagai aset, sebagai dana darurat misalkan gitu. Kalau sisa income-nya bulan Januari. Tapi kalau seumpama sisa income-nya itu memang akan dipakai di expense bulan Februari, maka sebaiknya dimasukkan.
kayak gitu. Mbak Oke, Dian, ini ada pertanyaan dari Mbak Linda Septi nih. Ada nggak, Mbak? Kebaca nggak? Dia kayaknya ngirinya salah deh. Dia, nggak kebaca, nggak nah, ada. aku copy dia. Ini dari dari Mbak Linda Septi. Tadi dia salah kirim ke aku deh. Mbak Dian, kalau gajian tanggal 25 Januari, transaksi kebanyakan di bulan Januari, dari tanggal 25 sampai 31 Januari, misalnya, itu masuk bagian di Februari. Kalau gajian transaksi kebanyakan di bulan Januari, masuk budgeting di Februari, ya masuk budgeting di Februari aja, kayak gitu. Jadi biar enak kalau itu tuh cycle-nya Februari. Kayak gitu. Walaupun gajiannya tanggal 25 Februari, 25 Januari. Saya pun kayak gitu. Jadi gajiannya tanggal 25 sampai tanggal 27, tapi itu masuknya cycle-nya. Jadi summary period tuh cycle aja ya, penamaan aja. Sedangkan actualnya nggak apa-apa. Apa namanya? Nggak apa-apa kalau misalkan masih pakai Januari. Tapi kita pakainya cycle-nya biar summary-nya nanti rapi, itu buat di Februari. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dian, jika ingin mulai bikin baru tanpa menghapus contoh punya Mbak Dian, gimana ya? Oh, ini kan udah ada ya. Kayaknya nggak kehapus kan ya? Ini udah ada di template-nya, udah ada seperti ini. Budgetingnya. Jadi ini silahkan disesuaikan. Kalau misalnya mau dimodifikasi, aku namanya bukan rumah tangga, Mbak Dian. Misalnya operasional gitu. Boleh gitu. Sama juga. Nah, nanti tinggal dipaste aja. Cus gitu. Jadi namanya operasional. Kalau mau ganti lagi rumah, rumah aja. Gitu. Karena ini kan buat rumah nih. Boleh. Nah, kebetulan kalau saya makanan itu karena postnya sering bocor atau yang berpotensi suka bocor banyak, jadi aku makanan dikasih highlight sendiri. Nah, makanan yang wajib itu ditulis di sini sebagai kebutuhan ya, sebagai kebutuhan primer. Jadi ini kewajiban, cicilan dan tagihan itu saya sebutnya kewajiban. Jadi kalau kita kelupaan gitu ya, sampai kelupaan apa namanya nggak menunaikan, itu kan biasanya dapat denda ya, denda lah, denda bunga yang lebih besar, atau internet mungkin atau listrik bisa denda diputus gitu ya. Jadi ini selalu ditaruh di atas. Kemudian nggak bisa nih taruh due date-nya di sini, nanti dia akan kasih notifikasi. Nah, terus kemudian setelah itu baru masuk ke operasional atau kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan rumah, misalnya ya, tentu kebutuhan rumah yang udah berkeluarga sama yang masih single, yang masih ngekos mungkin akan beda gitu kan. Terus makanan, nah makanan ini saya highlight sendiri, kenapa? Karena biasanya suka jadi potensi bocor-bocor. Nah, ini makanan yang sifatnya wajib. Jadi ya memang wajib yang harus disediakan sehari-hari di rumah. Karena saya kadang catering, kadang beli bahan bahan gitu kan dari abang sayur, kadang juga beli bulanan dari supermarket yang sifatnya awet 1 bulan kayak gula, sayur, gula, apa lagi minyak misalnya gitu ya. Yang kering-kering biasanya saya pakai. Nah ini makanan wajib itu di sini. Terus pendidikan mungkin ini namanya bukan Al Fauzin nama sekolah anak saya mungkin ini di sini. Nah, terus transportasi, tol, bensin, misalkan, aduh, bagian saya tuh mengalokasikan buat parkir banget, tambah lagi di sini ya, langsung, sorry, ya, misalkan bulan Februari, ini juga ada yang harus saya perbaiki nih, karena harusnya ini milihnya bisa satu aja, nanti saya perbaiki ya. Ini harusnya milihnya satu, jangan milih Februari dan Maret. Bulan Februari, terus transportasi, jadi semuanya di sini masih free tax, terus misalkan di sini parkir atau ojol misalkan gitu ya, aku suka naik ojol atau taksi deh biar agak keren. Nah, taksi atau kendaraan umum boleh ditulis, ditambahin kayak tadi caranya. Terus sedekah, kalau misalkan teman-teman harus support keluarga besar gitu kan, dan supportnya harus rutin, maka masukkanlah di dalam budget bulanan itu. Jadi jangan sampai nih misalnya ketika orang tua, ya bukan orang tua, misalkan ya ada saudara yang minta gitu kan. Nah, kalau seumpama kita apa ya, sifat supportnya itu rutin setiap bulan, maka masukkan dalam budget.
dalam budget rutin. Tapi kalau sifatnya nggak rutin, maka masukkan ke dalam kebutuhan pribadi yang sifatnya okasional aja. Jadi misalkan sesekali supportnya gitu kan, itu masukannya ke okasional. Tapi kalau misalkan perlu supportnya setiap bulan, maka masukkan dalam budget kayak gitu. Nah, habis itu investasi, ini kayak saya masukin ke RDN Profit, masukin ke RDN IPOT, saya juga beli reksadana di Jenius gitu kan, masukin juga. Jadi selalu ya nabung dan investasi selalu masuk ke dalam budget, jangan dari sisanya kayak gitu. Terus baru deh di sini kebutuhan pribadi atau yang biasanya yang berhubungan sama lifestyle atau kita juga bisa bilang ini adalah kebutuhan sekunder gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dipenuhi, ya nggak apa-apa, kita masih bisa hidup dengan normal ya. Kayak saya contohnya misalnya diet dan olahraga. Padahal ini mungkin baik ya, tapi ya kalau apa namanya, mungkin kalau nggak dikeluarkan, kita cari alternatif olahraga yang murah aja di rumah, misalkan nonton YouTube aja gitu, nonton YouTube workout di rumah gitu juga bisa. Terus makan di luar, udah dialokasiin makan yang wajib di atas ya, jadi makan di luar saya kategorikan sebagai kebutuhan pribadi gitu. Habis itu salon, skincare, tenis, dan operasional lainnya. Nah dari sini ada yang pengen ditanyakan nggak? Kayaknya rame ya. Oh iya, lokasi Gojek, Gokar. Dari Mbak Eca dulu, Mbak Dian, maaf kalau sudah dibahas tadi, tapi mau tanya, kalau mau nambah transaksi atau expand, mending pencet new yang biru, akan tambah di atas, atau pencet new di bawah. Boleh, di mana aja boleh, di sini juga boleh. Bulan Februari, ya, terus abis itu apa? Ini masih budget ya, belum ke expense. Ini masih kita tuh masih ngerancang uang kita akan dipakai apa aja gitu dalam dalam satu bulan. Ini masih di budget, belum di expense. Jadi teman-teman mesti ngebedain budget. Budget itu planning. Nanti expense itu actual kayak gitu. Jadi ini budget. Jadi dalam budget pun sebaiknya di breakdown sedetail mungkin gitu kan. Jadi buat apa, buat apa, buat apa udah. Nah, ini kalau mau new di sini juga boleh. Habis itu nanti bulan Februari biar gabung di drag aja. Nih ada apa? Ada tanda tangan ya, drag to move katanya gitu. Jadi boleh mau new di tanda di sini boleh, mau di bawah juga boleh. Terus kalau nggak jadi ya tinggal dihapus. Dari Mbak Eca. Terus dari Mbak Ulat. Mbak, sorry kalau beli makan siang di kantor untuk diri sendiri karena terkendala bawa bekal bisa dikategorikan wajib. Ya, kayaknya wajib kalau nggak makan siang kan nanti apa namanya lapar sakit gitu ya. Jadi yang kategori pribadi ini kayak yang makan weekend mungkin atau jajan kopi gitu. Makan di luar di sini untuk diri sendiri atau keluarga Mbak? Kalau saya untuk keluarga, tapi biasanya punya anak juga ya masuk pokoknya ya segala segala yang jajan di luar, segala yang jajan di luar sih. Iya, jadi bulan Maret bakal terus ke bawah, tapi nanti kita akan filter di sini. Jadi di sini ada filter berdasarkan summary period. Jadi kita bisa filter Februari aja gitu. Nanti kalau Maret ya Maret aja yang keluarnya gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa nih bikin kategori ya. Ini misalkan tambahin view-nya. View-nya mau berdasarkan board-nya itu mau berdasarkan group by summary. Nah, jadi nanti kelihatan nih bulan Februari apa aja, bulan Maret apa aja, bulan April apa aja di sini. Nah, terus abis itu yang akan di-show itu yang akan di-show propertinya apa aja, misalkan bisa amonnya, bisa budgetnya. Jadi udah berapa nih gitu kan amonnya atau budgetnya dulu deh. Budgetnya 2 juta yang udah kepake berapa? Tagihan 500.000. Tapi belum ada yang kepake kan. Tadi ada yang udah kepake. Jadi bisa kelihatan nih di Februari, Maret bisa bikin board kayak gini. Terus nanti diubah aja kok namanya per bulan. Nah, jadi biar kelihatan. Gitu. Enaknya pakai Notion tuh sangat-sangat customized. Oke, teman-teman. Dari sini mungkin udah oke ya.
Kayak pertanyaannya rame nih. Oh, mainnya filter dan view ya. Betul. Kalau udah di apps-nya bisa search manual nggak template-nya? Hmm, kayaknya belum di-publish. Cobain aja deh, Mbak. Tapi saya sih belum pernah cobain ya. Tapi soalnya belum di-publish. Maksudnya masih belum tahu sih apakah harus publish seperti ini. Nih saya juga lagi nyobain ya publish template. Nah, kalau misalkan di search template-nya, saya tuh belum submit, to be honest. Belum submit ke Notion-nya. Jadi kayaknya sih masih ngeklik yang tadi ya. Masih ngeklik yang tadi. Jadi kalau di search masih belum muncul karena belum saya submit ke sini, ke Notion-nya. Kayak gitu. Mbak Dian, kalau top up OVO, GoPay, ShopeePay, yang kalau pas belanja aja gitu, nggak rutin. Tapi pasti ada tiap bulan. Masuknya kemana ya Mbak? Oke, pertanyaannya bagus. Sama, masuknya ke sini, ke kebutuhan pribadi. Nah, Shopee, Shopee sama yang lainnya itu buat beli apa? Buat beli sesuatu yang wajib kah? Atau buat hobi aja? Atau buat kebutuhan sekunder? Saya tanya dulu. Kalau misalkan buat sesuatu yang wajib, saya belanja groserinya lewat Tokopedia, misalkan gitu. Maka ya udah di sini makanan dari supermarketnya ya dari Tokopedia dibudgetin aja buat beli dari groseri dari Tokopedia. Ini berapa? Misalkan 800.000. Dibudgetin aja di sini. Nah, terus di sininya balik lagi, tambahin ya, Februari, habis itu OVO. Nah, OVO-nya itu sumbernya dari mana? Misalkan dari rekening Dian ya. Nah, rekening Dian, OVO 1 juta. Salah. Nggak usah pakai titik. Top up OVO 1 juta. Dari mana? Dari rekening Dian. Berarti rekening Dian itu dikurangi. Nah, ini masih manual ya, teman-teman. Nanti insya Allah versi selanjutnya aku bikinin otomatis juga untuk perpindahan antar rekening. Nah, udah dari bulan Februari udah ada nih OVO. Yang penting jumlah gajinya tetap ya, jangan jadi double income. Jadi seolah-olah gajinya banyak nambah. Yang penting gajinya tetap. Kan tadi gaji suaminya 20 juta. 13 buat di rekening istri, 5 juta dipegang suami, 500.000 masih di dompet istri, 1 juta udah masuk OVO-nya istri. Kemudian itu monthly budget nanti 1 juta tadi itu buat apa? Ya buat si supermarket ya, buat makan. Tadi mana supermarket ini, supermarket Topet. Oke, di sini diisi aja, misalkan buat tol, buat bensin, buat taksi, sama misalkan 400.000 buat ibu, oh 5 juta, kebanyakan. Buat papa, misalkan ya, buat orang tua, pokoknya gitu. Misalnya, harus mana? Contoh. Nah, investasi misalkan. Nah, di sini kan inget ya, sahamnya udah 10 juta nih, gitu kan. Sahamnya udah 10 juta, berarti kita bisa mengalokasikan tinggal 9 juta lagi ya, 9 juta 825 ya. Nabung, RDN, 1 juta. Kalau misalkan lebih spesifik lagi, bisa juga di sini dana pensiun, misalkan mau ya gitu, boleh. Di sini buat dana darurat, boleh. Di sini buat dana pendidikan anak, boleh juga. Terus dana pendidikan anak, cus, 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 cus. Diet olahraga, salon, skincare, berapa buat tenis, berapa sisa saldo okasional, misalkan buat pegangan. Nah, terus ini supermarket rumah belum dialokasiin. Kebanyakan ya kayaknya 400. Galon gas, gaji mbak misalnya 1 juta. Keamanan misalnya 50.000. Catering misalnya 500.000. Sebulan ya, bahan-bahan. Habis itu lesnya misalnya berapa nih? 500.000 juga.
Nah, berarti ada sisa berapa? 3 juta lagi. Ya, harus dialokasiin nih. Berarti ada 3 juta lagi. Alhamdulillah. Berarti mungkin makan-makan di luarnya bisa nambah gitu kan. 1.200.000. Habis itu, atau enggak mungkin nabungnya yang mau nambah. Di 1 juta juga dana daruratnya. Masih 17 juta gitu. Jadi enak nih. Setiap, apa ya, setiap rupiah yang kita dapat, udah dialokasiin gitu. Jadi harus pas di sini 20 juta. Wow, chattingannya banyak sekali. Di tiap awal bulan bisa langsung duplikat semua budget sebelumnya nggak ya? Bisa Mbak, kayak tadi ya. Jadi dicentang aja di sini, centang, centang. Habis itu duplikat. Nah, langsung duplikat. Nanti ganti deh ininya ya. Jadi Maret, Maret ini. Oh, mana? Oh, karena saya tadi ini ya filter Maret. Nah, ini pun diganti jadi Maret, Februarinya dihapus, tambahin Maret. Ini harusnya saya edit ya, harusnya cuma bisa milih satu. Kayak gitu. Maret, misalnya buat apa tadi? Cicilan, ulangi lagi dari awal. Bisa, bisa ya, dicentang-centang, duplikat, habis itu bulannya diganti. Dan digantinya pun bisa ini ya, bisa copy paste. Jadi copy, paste, paste. Gampang. Dari Mbak Nia, Mbak Dian, kalau mau input data, tinggal ngubah dia di duplikat. Kalau ingin bikin lagi tanpa merubah yang dikirim, mau dipakai buat contoh. Oh, duplikat aja 2 kali, Mbak. Jadi gini, nah ini duplikat lagi 2 kali. Nanti akan kebikin tuh. Tuh, akan kebikin langsung ya. Misalnya ini di rename aja namanya. Jadi punya Nia. Jadi udah punya sayanya, nggak diapa-apain. Ya oprek-oprek di punya Nia. Yap, betul. Browser di iPadku nggak bisa buka web Notion. Nyoba via HP nggak nemu menu duplikat. Gitu ya. Menu duplikat. Coba. Aku agak lemot nih ini si emulator Androidnya. Asli lemot banget. Nanti ya, untuk yang di tampilan di mobile, nanti ya saya cariin di mana menunya. Nih, di 330. Oh, udah dijawab Mbak Eca. Oh, makasih banyak Mbak Eca. Oke, siap Mbak. Udah kebayang sekarang. Mantap. Mbak Dian, kalau kayak dana tak terduga gitu, enaknya dimasukin kategori apa ya? Nah, saya di okasional, Mbak Ika. Jadi di sini sekiranya aja yang kita mampu gitu kan. Ya, kalau mampunya 200.000, tulis aja 200.000. Tuh. Oh, balik lagi kita tadi masih ini ya, summer masih di filter ya, teman-teman. Karena biar sumnya tuh summer masuk. Jadi yang apa namanya, yang eh, dana operasional tadi di sini nih buat yang kayak hitanan dan lain sebagainya. Masih kurang nih, mau dimasukin ke budget apa? Ayo. Kayak kebanyakan duit ya perasaannya di sini. Kok kayaknya masih banyak kan uangnya ini. Di supermarket Topet, les cateringnya kayaknya nambah deh 1 juta aja lah biar nggak usah masak gitu kan. Bahan-bahan juga nambah. Kayaknya sebulan nggak mungkin ya kayaknya ya 1 juta gitu. Terus apa lagi ya? Masih ada nih. Ah ya udah deh aku biar cepet pensiun atau dana daruratnya biar cepet kumpul. Enak gak sih menurut teman-teman nih kayak gini Notion? Kalau menurut saya kelihatannya lumayan enak ya. Kayaknya ke salon 100.000 cukup. Jadi kelihatan, jadinya setiap apa namanya, setiap alokasi, setiap rupiah yang kita dapat tuh udah tahu gitu mau dipakai apa, mau kemana. Jadinya nggak ada uang yang nyasar. Udah kan? Harusnya sih pas ya. Apalagi yang ditambahin. Ayo, dikit lagi tambahkan. Kemudian tuh ada pertanyaan dari Mbak, tadi ya. Dari Mbak Wulan nih. Tadi aku juga
Pemasaran untuk operasional ini maksimal biasanya 5% dari total income supaya usaha finansial. Terus apakah ada pakem persentase seimbang untuk budget manajemen satu bersama? Bentar, aku coba dari atas ya. Hujat sosial, Mbak, ultah and kaldo. Iya, di sini di okasional aja, Mbak. Ya boleh, namanya boleh sosial, boleh okasional. Maksudnya ya, okasional tuh kayak sesekali gitu loh. Budgetnya yang ini udah pas ya 20 juta. Itol aku 100.000 habis 2 hari, Mbak. Akan nanti dihitung nih sebulan berapa itolnya sih. Jadi tinggal dihitung-hitung. Nah, jadi kalau di sini kan udah kebayang gitu uangnya nggak ada yang nyasar. Nah, tapi nanti pada actualnya itu bisa aja di sini remainnya jadi minus-minus ya. Nah, kalau remainnya minus-minus silahkan diatur di budgetnya. Mungkin misalkan bulan ini aku makan di luarnya cuma sedikit gitu kan. Jadi bisa dikurangi dari budgetnya. Nah ya, suatu saat itu makan di luarnya sedikit, tapi kita lagi banyak commute karena banyak WFO misalkan gitu. Jadi bensinnya jadi banyak banget. Bisa jadi di sini ya, jadi bensin pas di actual expense jadinya lebih dari 400.000. Tapi kita nggak makan keluar, misalkan nggak boleh ditukar. Di-update aja itu yang bikin ini enak itu karena fleksibel gitu. Kalau di aplikasi yang lain mungkin agak susah. Mbak, apakah ada pakem presentasi yang seimbang antar budget biaya hidup primer, sekunder, dan tersier? Hmm, sebetulnya itu apa ya? Secara financial planner itu aturannya tadi kan cuma dua ya, cicilan maksimal 30% dan tabungan minimal 10%. Sedangkan yang lainnya itu silahkan di atur-atur, nggak ada aturan yang baku gitu dari sisi aturan financial planner-nya. Tapi biasanya kebutuhan pribadi itu maksimal 10%. Biasanya yang lebih bijak kayak gitu ya. Kebutuhan pribadi itu 10%. Habis itu ya baru itu untuk kebutuhan yang operasional. Gitu. Untuk kebutuhan yang primer. Jadi yang primer tuh di luar investasi ya, dari sedekah ke atas. Sedekah ini kalau sedekahnya sifatnya wajib ya. Dia tuh kayak kita emang support setiap bulan gitu wajib. Jadi masukinlah sebagai biaya operasional sehari-hari. Maksudnya sebagai living cost istilahnya gitu ya. Kalau Mbak Prita Gozi bilangnya living cost. Ini living cost, ini playing, post playing. Pribadi itu post playing. Nah, post playing ini biasanya 10% sih. Nah, teman-teman ada tabel presentase di sini. Nah, lihat di sini ada presentasenya tadi. Apa ini yang kosong? Oh, ini yang kosong. Filter lagi ya. Filter berdasarkan summary period nanti bulan Februari. Nah, cicilan kelihatan nih di sini persen. Habis itu investasinya. Oh, sorry, aku harus ubah dulu. Oh ya, buat teman-teman juga sama ya, ininya diubah dulu ya formulanya. Pernya ini adalah per total pemasukan kita. Jadi per 20 juta. 20. Ah, bentar-bentar. Per 20 juta propertinya sebentar-sebentar. Persen. Oh, kecil ya. Ini nanti saya coba cek lagi ya. Oh, percentage. Sebentar, sebentar. Iya sih. Tapi nanti saya cek lagi ya persentasenya ya. Persentase, persentase di sini kelihatan nggak sih? Oh, cuma 1%. Satu. Oh, harusnya nggak 1%. Formula. Apa saya salah ngitung? Tuh, 23. Tuh, 23. Format. Coba kalau nomor.
Forward. Nah, ini udah bener. Kayaknya agak nge-freeze ya barusan. Nah, ini udah kelihatan ya, cicilan kita 17,5%, udah oke. Ini juga investasi minimal 10%, udah oke ya. Terus makanan, ini dijumlah aja nih, makanan, pendidikan, pribadinya kok di atas, rumah, dijumlah aja. Terus tagihan sama transportasi ini dijumlah aja. Atau yang penting adalah pribadinya aja deh. Kak. Ini pribadinya berarti kegedean nih 13%, berarti makan di luarnya kebesaran kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan selama ini kayaknya emang oke-oke aja gitu. Aku pribadinya 13% gitu besar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Toh kebutuhan aku yang lainnya juga terpenuhi itu juga nggak masalah. Karena apa ya, budgeting itu sebetulnya sangat-sangat fleksibel. Cuma dua aturan tadi aja yang ada di teori financial planner, cicilan sama saving. Itu aja. Selebihnya mau primer, sekundernya silakan kembali ke masing-masing. Kayak gitu. Memang sih kalau yang disebut sama self reward kebutuhan sekunder gitu kan, ada yang bilang memang maksimal 10%. Tapi seumpama, oh, kayaknya aku nyaman aja deh dengan budget seperti ini gitu kan, nggak apa-apa lah lebih-lebih sedikit, itu pun nggak masalah. Terus ingat sama Yana, betul. Jadi saya itu sebetulnya mencari alternatif dari YNAB karena YNAB harus berbayar dan cukup mahal. Jadi ini konsepnya persis seperti YNAB. Nambah di jajan Mbak biasanya ada jajan sore, jajan pagi. Nah, ini dibajetin aja Mbak jajan itu karena kan uangnya bukan uang dari mana-mana, uangnya kan dari yang ada di rekening kita. Kecuali kalau jajannya ditraktir orang lain nggak apa-apa itu Mbak. Nggak usah dicatat gitu kan. Tapi kalau jajannya pakai uang kita, ya dicatat dibajetin aja gitu. Ya pakai yang kalau misal ada pengeluaran tidak rutin, terus kita ambil atau pinjam dana darurat, nanti uang dari dana darurat dicatat di mana ya Mbak? Oke. Kalau itu misalnya berarti di sininya Mbak. Jadi nanti ditambah ini dana darurat kita jadi 14 juta, maka dicatat lagi di sini. Gitu. Jadi di sini dari dana darurat itu masuk ke rekening mana? Ke rekening Dian, misalkan. Udah ditaruh lagi di situ. Nanti akan nambah. Jadi 21 ya. Kita harus alokasi ini. Si dana darurat tadi pinjemnya buat mana? Harus jadi 21 di sini. Kan buat apa? Buat bensin. Bensinnya jadi 1,4. Jadi 21. Lagi darurat. Misalkan harus commute atau harus mudik. Harus pulang kampung karena ada yang sakit keluarga. Terus lagi ya. Oh ya, pos-pos dana darurat tersebut gimana ya Mbak Dian? Iya, itu adanya di catatan network atau aset. Nah, kalau di punya saya sih sebetulnya udah bikin, tapi belum bisa saya sharing karena kayaknya sih masih tahap pengembangan. Sorry. Nah, di network ini, di catatan network. Oh, jadi ada nanti aset lancarnya apa aja, aset ini apa aja, tapi masih belum jadi. Nanti kalau sudah jadi kita sharing session lagi ya, kayak gitu. Jadi Samsung SM siapa? Mbak, amonnya diisi bagaimana ya? Kayaknya amonnya apa ya? Otomatis ya kayaknya ya. Amonnya ini otomatis. Jadi yang diisi cuma budget aja. Ini amon otomatis keisi. Ini amon remain otomatis keisi. Catatan diisi manual, pindahin aja. Habis itu due date juga diisi manual. Amon sama remain itu terisi otomatis saat nanti dipakai budget. Sepertinya belum dicontohkan mengisi Excel. Betul, belum dicontohkan. Udah oke ya, ini udah pinjem nih dari dana darurat 1 juta karena harus mudik bensin.
Nah, sekarang untuk isi expense-nya. Nah, isi expense-nya lebih enak difilter lagi ya, biar kelihatan kalau ini cuma buat bulan Februari aja. Nah, yuk kita isi ini, bensin mudik full camp. Semuanya, ini apa? Tadi apa? Bensin, bensin. Transport ya. Ini, ya, gitu. Itu expense-nya lagi untuk bulan Februari. Makan makan di mana? Steak, Abuba, berapa? 500.000. Ini kategorinya apa coba? Makan wajib apa makan pribadi? Makan pribadi ya. Makan di luar. Pakai rekening Dian lagi. Rekening suaminya utuh. Terus habis itu apa? Isi itu. Nah, karena isi itu suka beberapa kali, biasanya saya suka kasih tanda juga sih di sini, ngasih tanda pakai tanggal kan dua, 200.000. Transport, kategorinya transport itu dari rekening iya gitu. Terus di sini catatan misalnya ini, eh kok hilang sih catatan ya teman-teman, saya nggak ngerti nih ini kenapa hilang ya. Hah? Hah? Nanti saya cek lagi ya ini kenapa hilang ya. Oh, harusnya sih nggak hilang. Bentar sebentar. Apa dari sini yang di lantai itu? Coba-coba. Kemudian, iya. Hah? Kok kenapa hilang ya? Nanti saya cek lagi ya. Apa ada yang ngubah-ngubah? Apa enggak? Enggak juga ya. Sebentar. Harusnya sih nggak hilang. Ya, nanti di sini akan otomatis nih udah kepake berapa. Tadi rekening Dian jadinya kepake baru 500.000 ya. Nah, ini kan 500.000 rekening Dian, dia akan langsung mengurangi saldo otomatis-nya, remainnya ada berapa, dan kemudian di monthly budgetnya ada, sisanya ada berapa. Nah, remainnya nanti kelihatan udah pernah make SPP anak udah kepake gitu kan, tuh itolnya udah kepake 200.000, berarti sisanya udah minus nih. Nah, minus ini mesti ditutup pakai apa supaya jangan minus gitu, jadi supaya nol, supaya jadi nol ya, atau supaya jangan minus, maka ini perlu ditutup dari budget yang mana karena itolnya udah over budget kayak gitu. Bensin juga 1,5 juta, ini minus 100.000 karena udah over budget. Nah, kalau udah yang over budget ini mesti ditutup mau pakai apa sih supaya nanti hasilnya tetap nol kayak gitu sih. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak warning kita si si angka min ini. Demand ini jadi kayak warning kita kalau misalnya kita udah menggunakan budget tersebut udah over budget kayak gitu. Terus makan di luar tadi kan 1,2 ya, kita udah keluarin 600.000 bakso Solo sama makan di Abu Bastik, jadi sisanya 600.000. Tapi ini kenapa amonnya nanti saya perbaiki ya, saya tinggal kenapa ini, coba ulangi lagi deh, relation monthly income masih Jepang yang di sini ya. Tuh, nanti saya coba cek lagi ya teman-teman ya. Kalau yang di punya saya sih
kayak gitu. Tapi at least expense sama budgetnya udah apa namanya udah udah jalan gitu kan, udah kelihatan. Ada yang pengen ditanyain nggak? Nembak itu juga kali ya, mungkin ya. Wah, ada misteri. Wah, berarti semua catatan keuangan dari perputaran uang total tahun bisa jadi satu notion ya. Iya, Mbak Nia, bisa enak sih. Iya, jadi expense-nya akan nyambung ke budget temuan. Jadi nanti ini sebagai rambu-rambu kita kayak gitu. Jadi si remind ini tuh sebagai rambu-rambu kita. Makanya saya suka naruhnya ini lebih di kanan, lebih di kiri supaya kelihatan aja sisanya tuh apa lagi. Nah, sisanya kan 17 juta lagi nih dari income kita 21 termasuk pinjam dana darurat tadi ya. Jadi ini istilahnya bensin kita, penafas kita hingga gajian lagi. Untuk yang apa namanya? Untuk yang ininya saya mesti nyari nih. Oh ya, aneh sih. Nanti mungkin saya perbaiki ya. Jadi teman-teman silahkan coba-coba dulu karena mungkin nggak akan langsung dipakai. Nanti kalau udah oke, di duplikat lagi aja itunya apa template-nya kalau udah oke. Tapi kalau sekarang buat nyoba-nyoba untuk yang nyusun budget sama expense-nya udah bisa. Ada yang pengen ditanyakan nggak? Nah, ini tadi summary-nya ya. Jadi yearly summary nanti akan otomatis ditambahin aja di sini nih. Mei, kemudian Juni gitu kan. Setiap kali ini dipakai atau bulan Februari ini ada transaksinya, maka dia akan otomatis mengisi tabel summary ini. Jadi total budgetnya tadi ada berapa, total expense sama total income di bulan Februari. Kayak gitu. Kayaknya sih udah ya teman-teman ini semua menunya udah dicoba. Kira-kira ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Atau aku kembalikan ke Mbak Ika karena udah 1 jam juga ya, kayaknya udah 1 jam lebih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Mungkin kita foto bareng dulu kali ya Mbak Ika ya. Oh, ya. Kita foto dulu ya teman-teman ya, yang mau konten kalau bisa sebentar aja. Mm-mm. Masih Nanti penasaran misalnya kenapa ada yang Tauria? masih bingung, ada yang masih mau ditanyakan di grup masih kita grup open terus ya Mbak ya berarti ya. Mm-mm, boleh. Mm. Nanti boleh ditanya, boleh jantri, boleh nanya terus nggak apa-apa ya. Terus Mbak Dian misalnya ini kira-kira ada apa namanya follow up dari kelas ini ada nggak gitu? Ada apa konsultasi atau gimana? Iya ya. Kira-kira kira-kira teman-teman butuh follow up apa gitu dari kelas ini ya, atau ini sebenarnya bisa dipakai kan masih nggak cuma buat ngatur budget ya Mbak ya? Oh iya, kita akan demo untuk ini ya, untuk bikin homepage-nya ya, Bikin apa Mbak? homepage-nya. Jadi biar indah gitu. Udah di foto aja belum? Belum. Oh iya, foto dulu aja. Tapi ini pada nggak on cam nih. Ya, cam dulu ya sebentar. Ya, 22. Ya, satu. Ada lagi yang mau on cam? Satu, dua, tiga.
Ya, oke. Sekarang kita coba menghias. Ini kayaknya udah bisa nih. Si Monthly income ya, nggak tahu kenapa tuh ya barusan kayak ngebug gitu ya. Tapi ini udah bisa. Dan baru nyobain, baru ketemu bug sih kayak barusan tuh kayak aja gitu. Selama ini pakai nggak pernah kayak gitu. Nah, sekarang kita coba hias untuk homepage-nya ya. Nah, jadi homepage-nya itu kita ibaratnya lagi seperti bikin blog sendiri gitu kali ya, halaman web sendiri. Kalau cewek-cewek yang seneng nih sama ini ngehias-hias itu seneng banget gitu kan. Nah, pertama itu mungkin bisa ditaruh apa ya? Di sini ditaruh judul, terus kemudian juga bisa ditambahin macam-macam ya. Di sini ada heading itu biasanya lebih besar ukurannya, terus yang kedua jadi lebih besar kedua, kemudian heading ketiga berarti agak besar, terus kemudian table, tapi ini tabelnya sifatnya statis, nggak bisa diperlakukan seperti database yang tadi. Nah, terus kalau misalkan mau nambahin quote, lain aja quote, misalkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Terus kemudian juga bisa menambahkan my goal. Nah, my goal ini angka H1 ya, angka H1. Terus kalau mau ditambahin icon, berarti tinggal gini aja nih, dari emoji, dari emoji. Nah, emoji simbol mau nambahin apa nanti. Nah, gitu aja. Terus abis itu kalau checklistnya itu bentuknya apa? Itu bentuknya yang to-do list nih. Misalkan mengikuti kelas pengembangan diri, investasi konsisten. Terus bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau mau nambah widget kayak gimana sih? Nah, ini widgetnya dari eh, ada di ini ya, ada di apa namanya? Ada di slide ya, widget Notion. Sorry, ini ketutupan. Widget, widget Notion. Nah, yang sering saya pakai ini Indify karena bisa connect sama si Google Calendar. Terus kemudian kita sign in pakai email ya teman-teman. Nah, ini lumayan nih kayak bikin quote gitu. Kemudian atau favorite quote ya. Habis itu tinggal di copy, copy yang ini ya, copy yang ini, terus balik ke halaman tadi, tambah, pilih yang embed. Nah, nanti udah muncul tuh si quote-nya. Sama, mau nambahin apa lagi? Misalnya, nambahin weather, cuaca hari ini gitu kan. Weather. Copy, sama seperti yang tadi, tambah ada di embed. Nah, ini kalender. Kalau ini yang kalender udah ditambahin. Nah, terus abis itu si shortcut-shortcutnya kayak gimana? Ini tambah page-nya nanti lari ke apa gitu. Lari ke template yang udah ada juga bisa kayak gitu. Jadi ditambahin shortcutnya di Dian homepage tadi. Terus misalnya mau nambahin reminder juga bisa. Reminder atau task.
Pilihnya adalah yang, nah, di sini. Jadi, misalkan tomorrow, bisa seperti itu. Terus ditambahin lagi divider biar biar ada pembatasan. Warna harusnya itu juga bisa. Jadi kayak gitu untuk nambah-nambahinnya. Nah, terus kalau misalkan mau nambah dari template-nya itu ada banyak banget. Di sini ada yang personal, itu bagus, bagus banget. Di sini juga sebetulnya udah ada si expand tracker, tapi nggak sesuai sama kebutuhan saya. Jadi ringan bikin sendiri. Tapi kalau misalkan mau nih habit tracker atau yang paling mudah deh weekly to-do list template. Ah, ini apa? Nggak bisa. Weekly to-do list saya nggak ngerti deh kenapa itu nggak bisa. Personal mau reading list atau sebentar mau apa nih workout tracker apa? Tapi ini silahkan pelajari masing-masing ya. Maksudnya tuh kayak isinya 30 day workout plan tuh kayak gimana. Itu saya juga masih belum eh, memahami sih. Nah, ini deh. Jadi klik template, habis itu, nah udah langsung muncul. Nanti dia akan langsung muncul di Dian homepage, ada di bawah habit tracker my personal habit tracker. Ini juga bisa diganti mau apa ikonnya biar cantik misalnya list yang homepage love terus ya, habit trackernya ada di sini. Terus kalau misalkan mau agak keren juga sebetulnya bisa dibikin dua kolom misalkan satu kolom, jadi ini bisa pindah ke sini kayak gitu, jadi biar enak melihatnya juga bisa. Jadi lebih bebas sih dan lebih enak banget, jadi bisa semua ditambahin di sini. Mau nambah lagi misalkan page lagi tadi dari template, misalkan tentang kerjaan nih, kerjaannya to-do list atau project, atau to-do list aja lah ya tentang project. Kita pas to-do list project apa, ditambahin aja covernya biar bagus. Terus di sini tasnya si investing mom bisa kayak gitu. Jadi semuanya gampang banget. Add page, template, silahkan cari mau tentang apa, mau tentang marketing, engineering, work kali ya di work ini banyak bagus banget nih marketing, engineering, design, dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Kalau Mbak Eca kalau sewa rumah pos living kayaknya ya. Tapi tagihan juga nggak apa-apa sih karena memang harus dibayar kan setiap bulan. Itu bebas. Itu sebetulnya masuk ke pos living pada pada apa ya? Pada besarannya itu masuk ke kebutuhan primer. Boleh masuk ke tagihan, boleh. Gitu. Amonnya diisi bagaimana ya? Amon apa sih Mbak? Oh, Mbak Dian untuk mengelompokkan di Dian's homepage gimana ya Mbak? Kayaknya saya kelewatan di Dian homepage. Hmm, di Dian homepage. eh Jadi di sini add page dulu. Nah, Dian Nes kan gitu ya. Nah, baru deh nanti ditambahkan di sini
Jadinya masuk ke Dianes ya. Nah, terus abis itu habit trackernya juga tambahin di drag aja ultimate tasnya tambahin juga. Terus apalagi tadi dipindahin deh semua yang ada di Dian homepage. Terus add cover baru, terus baru tadi menambah untuk kayak tadi ya H1 misalkan quote of the day. Jadi untuk menambah Dian homepage itu adalah nambah dari eh, direktori yang paling luar di sini, add page di sini. Ikonnya boleh diubah, pilih misalnya import web of the day, sama seperti tadi bisa dari embed, embed ini ya, ini ada di sini. Tapi apa widget-widgetnya itu nggak cuma dari sini sih, ada banyak banget kok free-free gitu widget-widgetnya. Jadi silahkan cari di internet. Yang pasti tinggal di copy aja. Habis itu di paste di sini. Mau nambahin YouTube video, misalkan yang favoritnya juga bisa. Terus baru deh apa tadi by 2024 ya misalnya seperti itu. Terus tambahin apa tadinya contohnya misalkan hatam Quran satu kali dalam 2024 umroh misalnya terus apa lagi nih ya silakan goalnya apa seperti itu ditambah-tambahin aja. Lihat Dian homepage bagian bawahnya isinya apa aja tadi udah dipindahin ya Mbak tapi nggak apa-apa tadi ada my personal organizer tapi dipindahin ke Dianes kalau mau dipindahin lagi tinggal di drag and drop aja. Nah gitu cus pindahin jadinya di Dian homepage. Tapi kalau mau dipindahin lagi di Dianes, nggak apa-apa pindahin lagi. Oke, kayaknya udah ini kali ya Mbak, udah malam juga dan udah banyak yang live Mbak Ika. Ya Mbak, udahan dulu Mm-mm. kali ya ini ya. Nanti kalau misalnya Mbak masih Eca semoga bisa jelas ya. Sip. Oke, ada teman-teman, mungkin segitu kurang lebih sharing session notionnya. Nanti kalau ada template-template yang seru, yang sekiranya bisa bermanfaat, nanti saya sharing lagi seperti biasa. Tapi dari template yang udah ada pun ini udah ini banget ya, udah sangat bermanfaat banget nih. Cuma kebetulan yang finance karena dulu saya itu pakainya YNAB seperti yang tadi diceritakan Mbak Nurul dan YNAB itu per tahun atau bulanannya itu lumayan mahal. Jadi coba mencari alternatif yang mirip dan sangat fleksibel ya. Ketemulah di Notion dan memang harus ada modifikasi secara mandiri kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. ya, terima kasih ya Mbak Dian. Terima kasih Mm, juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan malam ini. Nanti kalau misalnya kita masih mau diskusi di grup, boleh kasih nomor di grup. Oke, dengan ini webinarnya kita tutup ya. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih semuanya. Salam.